Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dengan saya Krisis Monika, mahasiswa dari Universitas Harapan Bangsa Purwokerto dari program Studi Sarjana Ilmu Keperawatan semester 7. Saya di sini akan menjelaskan terkait tentang pencegahan sekunder pada penyakit kanker serviks, di mana yang sudah kita ketahui bahwa penyakit serviks adalah salah satu jenis kanker yang paling mematikan pada wanita selain kanker payudara. Untuk lebih jelasnya mengenai kanker serviks, tonton terus ya videonya. Pengertian kanker serviks. Kanker serviks adalah kanker yang muncul pada sel-sel di leher rahim. Kanker ini terjadi saat ada sel-sel di leher rahim alias serviks yang tidak normal dan berkembang terus dengan tidak terkendali. Kanker serviks adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi human papillomavirus yang ditularkan melalui hubungan seksual. Biasanya virus akan masuk ke dalam sel-sel serviks yang kemudian memicu perubahan fungsi dan pertumbuhan sel yang tidak terkontrol, sehingga menyebabkan terjadinya kanker serviks. Tanda dan gejala kanker serviks. Yang pertama, pendarahan pada mis vagina. Gejala umum dari kanker serviks biasanya adalah pendarahan pada mis vagina, karena baik dalam jumlah banyak maupun sedikit yang berupa flek, pendarahan ini dapat terjadi setelah berhubungan seksual, di luar periode menstruasi atau setelah menopause. Yang kedua yaitu flek atau keputihan berbau. Biasanya pada tanda dan gejala serviks juga ditandai dengan munculnya flek atau keputihan yang berbau dan berwarna merah muda atau kecoklatan. Yang ketiga yaitu perubahan siklus menstruasi. Gejala lainnya adalah perubahan siklus menstruasi yang biasanya bertumbuh panjang atau lebih dari 1 minggu dalam 3 bulan atau lebih, atau jumlah darah yang dikeluarkan bertambah banyak dibandingkan biasanya. Untuk yang keempat yaitu munculnya rasa nyeri. Munculnya rasa nyeri terjadi perut bagian bawah atau panggul yang biasanya muncul setiap kali berhubungan seksual. Nyeri juga dapat muncul pada punggung atau pinggang yang menandakan adanya komplikasi berupa pembengkakan pada ginjal serta nyeri pada tulang akibat sel-sel kanker yang sudah menyebar ke bagian tersebut. Untuk yang kelima yaitu perubahan kebiasaan buang air kecil. Ini termasuk perubahan frekuensi buang air kecil serta munculnya darah dalam urin. Untuk yang keenam, penurunan berat badan. Biasanya berat badan secara signifikan dalam waktu yang relatif singkat. Biasanya gejala ini juga disertai dengan menurunnya nafsu makan. Untuk tanda gejala kanker serviks yang terakhir yaitu pembengkakan pada salah satu kaki. Ini terjadi tumor menekan pembuluh darah. Karena terjadinya penekanan pembuluh darah sehingga mengakibatkan pembengkakan pada salah satu kaki. Penyebab kanker serviks. Kanker serviks disebabkan oleh human papillomavirus. Infeksi virus ini cenderung meningkat pada orang yang melakukan hubungan seksual dengan banyak pasangan. Perilaku seksual yang berisiko tinggi, seperti seks tanpa kondom atau berbagai mainan seks yang tidak tercuci terlebih dahulu membuat seseorang rentan mengidap kanker serviks. Biasanya, orang yang terkena penyakit kanker serviks adalah orang yang sering melakukan hubungan seksual dengan banyak pasangan atau sering berhubungan seksual dengan bergonta-ganti pasangan, sehingga akan terjadinya kanker serviks. Faktor risiko kanker serviks. Faktor keturunan, usia terutama wanita yang berusia 40 tahun ke atas, merokok, kurangnya konsumsi buah dan sayur,
berat badan berlebih atau obesitas, penggunaan kontrasepsi, minum pil KB jangka panjang, frekuensi hamil dan melahirkan di usia sangat muda, kondisi medis tertentu seperti infeksi klamidia, konsumsi obat-obatan tertentu. Pengobatan kanker serviks. Salah satu cara untuk mengobati kanker serviks salah satunya dengan operasi pembedahan. Biasanya pembedahan ini dilakukan ketika kanker serviks masih dalam stadium awal. Untuk yang kedua yaitu radioterapi. Radioterapi juga merupakan cara pengobatan kanker serviks, biasanya dilakukan dengan sinar radiasi tinggi yang digunakan untuk membunuh sel-sel kanker. Penderita kanker serviks stadium awal akan mendapat pengobatan radioterapi tunggal atau kombinasi operasi dengan radioterapi. Untuk yang ketiga yaitu kemoterapi. Kemoterapi biasanya pada penderita kanker serviks akan mendapatkan obat anti kanker untuk diminum atau dalam bentuk suntikan. Obat anti kanker akan memasuki aliran darah lalu menyebar ke seluruh tubuh. Pencegahan sekunder kanker serviks. Pemeriksaan pap smear setiap 1-3 tahun, pemeriksaan payudara sendiri setiap bulan setelah selesai menstruasi. Pemeriksaan payudara oleh dokter setiap tahun setelah usia 40 tahun, mamografi setiap tahun setelah usia 40 tahun. Pemeriksaan rektal atau colok dubur setiap tahun pada orang dewasa setelah usia 40 tahun. Endoskopi pada semua usia lanjut setelah usia 50 tahun setiap 5 tahun. Pemeriksaan PSA setiap tahun antara 50 sampai dengan 70 tahun. Pemeriksaan kolesterol tiap 3-5 tahun, pemeriksaan rutin kimia darah perifer lengkap, dan pemeriksaan urin lengkap. Pemeriksaan elektrokardiogram atau EKG, berikan 1 kopi hasil EKG tersebut kepada pasien. Manakala pasien mengalami masalah jantung atau nyeri dada, hasil EKG tersebut dapat diberikan ke dokter yang melayaninya untuk digunakan oleh sang dokter dalam membuat penilaian klinis. Pemeriksaan tekanan darah setiap 3 tahun sebelum usia 40 tahun dan setiap tahun setelah berusia 40 tahun. Pemeriksaan ketajaman penglihatan dan penapisan glaukoma setiap 1-3 tahun setelah usia 50 tahun. Evaluasi fungsi pendengaran setiap 3 tahun setelah berusia 50 tahun. Untuk yang terakhir yaitu pengkajian fungsi fisik dan mental. Demikian penjelasan dari saya mengenai kanker serviks. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.